Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri tema bergumul bersama Yahweh, berdamai dengan diri sendiri. Namun sebelumnya saudara-saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Malam ini ada penyerahan anak dari Ibu Daisire Caldicott dari Australia, yang sekaligus memberikan syukuran malam ini dan juga memberikan kesaksian. Oleh karena itu saya mengundang Ibu Daisire bersama dengan Liam Gordon Caldicott dan Gavin Douglas Caldicott. Bisa maju ke depan. Ya, saudara-saudara, Ibu Daisire ini bertempat tinggal di Australia dan sudah cukup lama dia punya kerinduan untuk beribadah di tempat ini, dan baru kali ini dia bisa bersama-sama berbakti bersama dengan kita. Dan Ibu Daisire ini juga sudah menerima baptisan pembaharuan secara streaming dari Australia bersama dengan saya, ya, secara streaming. Oleh karena itu, sebelum dia memberikan kesaksian, kita akan berdoa untuk penyerahan anak terlebih dahulu, karena firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa anak-anak itu tidak dibaptis, tetapi hanya diserahkan saja. Dan anak-anak tentu saja mengikuti iman dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah Ibu Daisire, karena hanya dia yang menerima Bapa Yahweh. Setelah itu dia akan memberikan kesaksian dan kita akan bersama-sama mendengarnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu untuk Liam Gordon Caldicott dan Gavin Douglas Caldicott. Could you please to come forward? Oke, ya, we pray together, oke? Ya, ayo kita berdoa saudara-saudara ya. Baik Bapak Ibu, ya boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Sekarang kita akan mendengar kesaksian dari maminya. Silakan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, semua saudara sekalian yang dikasihi Bapak Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Daisire. Saya asal dari Jakarta, tapi suami saya orang Australia, jadi sekarang saya tinggalnya di Melbourne di Australia. Pada kesempatan hari ini saya mau berterima kasih, memuji syukur kepada Bapak Yahweh atas segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah dalam hidup saya, yang begitu setianya menyertai saya, dan Roh Kudus juga memberi penghiburan, kekuatan kepada saya. Banyak sekali sebenarnya kesaksian, kalau mau diceritakan satu persatu bisa jadi buku mungkin ya, gitu. Saya awalnya ketemu Papi itu dari YouTube, gitu. Jadi saya adalah jemaat subscriber. Saya memang termasuk religius, ya. Saya dulu awalnya waktu saya masih kecil, keluarga saya adalah Katolik. Umur 10 tahun saya dibaptis Katolik, dan saya dari kecil rajin sekali doa pagi jadi Miss Dinar waktu Katolik. Tapi beranjak saya remaja dewasa, akhirnya saya convert, beralih kepada Kristen. Saya tinggal di Jepang 10 tahun, dan waktu saya kembali dari Jepang ke Jakarta, saya bergabung ke Abalov Ministry. Jadi di Abalov itu saya dibaptis secara Kristen, baptis selam. Lalu saya 3,5 tahun di Indonesia, akhirnya saya pindah ke Australia untuk menikah.
Di Australia itu saya beribadahnya di Bethany International Church di Melbourne karena tidak ada Abah Love di situ. Tetapi hari demi hari saya jalani hidup bersama Tuhan. Tapi saya merasa ada satu titik di mana saya merasa kekosongan. Jadi saya terus berdoa dan mencari kebenaran. Saya berdoa di rumah. Akhirnya suatu saat Roh Kudus menunjukkan ada channelnya Papi. Jadi saya dari situ sangat rajin sekali mengikuti khotbah-khotbah Papi dari YouTube. Dan saya pikir juga, oh ini khotbahnya ini sangat spesifik ya pengajarannya seperti gitu. Dikupas semua dari Alkitab dan dari dasar-dasarnya, dasar yang benar yaitu dari akar Ibrani, dan sangat knowledge-nya itu, ilmunya itu, kebenarannya itu sangat dibukakan secara gampang dimengerti dan menurut saya juga masuk akal gitu. Ya, jadi akhirnya saya berpikir juga, oh ya, dulu saya dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi Bapaknya Bapa siapa? Benar juga ya gitu. Ya, jadi saya akhirnya berpikir, oh ya benar juga. Jadi saya sangat terpanggil ya untuk melakukan baptis pembaharuan karena saya nggak bisa langsung datang ke sini. Jadi saya bilang, ya udah Papi, saya ikutin seperti yang lainnya aja, baptis streaming. Jadi akhirnya tanggal 13 Januari 2021 saya dibaptis pembaharuan. Puji Tuhan, dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesua Hamasia dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya. Ya. Sebelum saya dibaptis pembaharuan itu, saya juga sudah mengenal nama Bapa Yahweh sebetulnya dari lama, dari saya kecil, tapi saya tidak memanggil. Karena saya beribadah di gereja yang tidak memanggil nama Bapa Yahweh, ya. Tapi semenjak sebelum saya dibaptis pembaharuan, semenjak saya mengikuti khotbah-khotbah Papi, itu saya sudah berhenti total untuk meninggalkan kekasih kita yang lama, begitu. Ya, sempat saya di kontroversi ya dari teman-teman gereja dan dari saudara-saudara juga, karena mereka berpikirnya itu kan hanya nama seperti gitu. Tapi buat saya simpel aja, seperti Papi memberikan contoh yang Bapak Sinaga, Nogo, ya seperti itu. Bagi saya nama itu memang tidak boleh diterjemahkan, begitu. Karena tidak mungkin kalau saya memberi nama anak saya Bunga, lalu saya bawa ke Amerika, nggak mungkin dia namanya jadi Flower, begitu. Simple aja itu buat saya seperti itu. Jadi akhirnya saya merasa sukacita sekali dan saya banyak juga mengikuti pengajaran Papi, terutama yang hukum Loa. Oke, di sini saya mau membagikan banyak sekali berkat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Hukum Loa yang saya jalankan itu bukan hanya yang 5 x 5, tapi dari yang afirmasi juga dan vibrasi positif yang kita rasakan. Contohnya saya beri 3 saja dulu. Untuk yang 5 x 5 itu beberapa tahun yang lalu saya ada kebelit hutang sekitar 200 juta seperti itu. Lalu saya menjalankan 5 x 5. Saya tulis sesuai dengan arahan Papi yang ada di YouTube. Saya tulisnya, terima kasih Bapak Yahweh, saya sudah bebas finansial, begitu. Dari semenjak saya menulis itu, dalam jangka waktu 4 bulan, 200 juta hutang saya lunas. Ya, puji Bapak Yahweh, luar biasa. Hukum Loa yang kedua, juga 5 x 5, itu saya menulisnya, terima kasih Bapak Yahweh, penghasilan saya sekarang sudah $4.000. Semenjak itu nggak sampai 2 minggu, penghasilan saya sudah mencapai $4.000 dan sekarang sudah lebih. Puji Bapak Yahweh. Yang ketiga, 2 tahun yang lalu lebih sedikit,
saya ada goncangan rumah tangga. Jadi kita sempat mengambil jarak dulu. Kalau di Alkitab mungkin bertarak ya, begitu. Jadi kita setuju untuk berpisah dulu, untuk berpikir satu sama lain, introspeksi. Jadi saat itu saya sama sekali tidak mau bercerai karena saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Jadi apapun seperti kesusahan yang penindasan yang saya alami, saya dapat KDRT ya. Tapi saya mengampuni. Saya mengampuni bukan karena kekuatan saya, tapi setiap hari saya berdoa, saya minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan saya mengampuni suami saya. Di saat itu saya tergerak untuk menulis lagi 55 kali 5. Jadi saya menulis, terima kasih Bapak Yahweh, rumah tanggaku sudah dipulihkan. Jadi akhirnya Roh Kudus, waktu saya berdoa, Roh Kudus menegur saya. Jangan keraskan hatimu, kata Roh Kudus. Tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Hamasya. Jadi saya tanya, Tuhan, saya harus melakukan apa? Kata Tuhan, saya harus merendahkan diri. Jadi saya harus bukan hanya mengampuni suami, tapi saya harus minta maaf kepada suami. Harusnya suami saya yang minta maaf ya, tapi Tuhan bilang bukan begitu ya. Jadi akhirnya saya merendahkan diri. Saya sampai doa puasa minta kekuatan kepada Tuhan untuk supaya saya bisa merendahkan diri. Akhirnya Tuhan bilang, cuci kaki suamimu, minta maaf sama dia, gitu. Minta maaf atas semua kesalahan yang kamu sengaja atau tidak sengaja. Mungkin selama ini kamu tidak penundukan diri, gitu. Jadi dengan kamu mencuci kaki suamimu, berarti kamu menyatakan bahwa kamu mau tunduk, seperti itu. Dengan segala kerendahan hati, dengan kekuatan yang Roh Kudus berikan kepada saya, akhirnya di satu hari di ulang tahun suami saya, itu saya melakukan pembasuhan kaki, seperti itu, sampai dia terkejut, gitu ya. Untuk apa katanya? Saya bilang untuk permohonan maaf. Maaf apa? Dia bilang maaf untuk semuanya, gitu kan. Saya nggak bisa jelasin satu persatu. Saya bilang pokoknya saya mau melakukan ini untuk penundukan diri, saya bilang begitu. Jadi mulai sekarang saya mau benar-benar menjadi istri yang soleh ya, gitu, yang bukan menanduk suami tapi tunduk, seperti itu. Setelah melakukan itu, akhirnya suami saya tersentuh ya, tersentuh. Akhirnya dia juga balik cuci kaki saya juga untuk mohon pengampunan, seperti itu, permohonan maaf. Semenjak dari itu rumah tangga kami pelan-pelan dipulihkan, kembali harmonis. Tapi salah satunya saya juga menjalankan hukum Loa yang Papi bilang. Jadi kalau waktu itu kita saat berpisah, suami saya visit ke rumah, terus kan dia kadang-kadang suka marah. Jadi begitu dia pulang, saya langsung ambil sapu lidi, saya kebat-kebat itu semua, apa kursi-kursi, semua apa tembok-tembok begitu kan. Pernah sampai satu saat waktu saya kebat-kebat, dia ternyata baru sampai di mobil gitu. Dia kaget gitu, ada apa ini? Dia pikir saya ngamuk gitu kan. Begitu dia balik lagi, dia tanya, kenapa kamu apa kebat-kebat gitu? Dia bilang pakai sapu lidi. Oh, saya bilang oh nggak apa-apa, saya bilang aja begitu. Dan lebih daripada itu juga saya ada berdoa di depan foto kita keluarga ya, seperti berdoa untuk berpositif thinking dan kata-kata yang berpositif seperti itu untuk supaya suami saya kembali dan rumah tangga kami dipulihkan segera. Singkat cerita ya akhirnya suami saya kembali, akhirnya ya kita kembali harmonis, semuanya damai, aman, sejahtera. Yeah. Yeah. Ada sedikit lagi, sorry ya Papi kepanjangan. Oh ya, ada juga hukum Loa lainnya yang bukan 55 kali 5. Ini sering terjadi instantly gitu. Kadang-kadang orang berpikir
memang benar kata Papi, kalau orang yang pikir saya udah menjalani tapi kenapa nggak terjadi ya, orang menunggu tapi kan hatinya pikirannya menunggu jadi nggak terjadi gitu. Tapi kalau saya sebelum menjalani afirmasi positif, saya vibrasinya udah positif dulu gitu. Jadi itu cepat ketariknya ya. Jadi salah satu contoh seperti ini. 4 bulan lalu saya mengurusi, saya punya sepupu, dia tinggal di Tangerang, saya ngurusin bantuin dia untuk apply visa student ke Australia untuk sekolah gitu, karena orang tuanya kurang mampu. Akhirnya waktu saya mau mengurusi itu kan saya dan suami saya kita menjadi sponsor. Jadi kalau menjadi sponsor itu salah satunya di tabungan saya harus punya uang $10.000, kira-kira 100 juta begitu. Tapi saat itu saya nggak punya uang segitu. Tapi saya percaya Bapak Yahweh akan menyediakan tepat pada waktunya gitu. Jadi pada saat dokumen semua sudah masuk, itu agensi sekolah sudah bilang oke, mana rekening tabungannya gitu, minta di print. Jadi 2 hari sebelum saya menyerahkan rekening tabungan saya, tiba-tiba ada teman saya telepon. Dia bilang, Cidesi, saya punya uang 10.000, saya mau kirim ke Indonesia, tapi saya nggak mau cepet-cepet katanya. Jadi Cidesi keep aja uangnya, tunggu dolarnya naik katanya begitu. Oh puji Tuhan, haleluya, saya bilang begitu ya. Jadi begitu uang 10.000-nya masuk ke rekening saya, langsung siangnya saya print. Siangnya saya print, sorenya langsung saya kirim ke agensi sekolah seperti itu. Lalu dia bilang oke, berarti ini sudah memenuhi syarat katanya. Akhirnya diproses. Setelah 2 bulan tapi setelah saya print 2 hari kemudian saya tarik kan uangnya, saya kirim ke Indonesia ke rekeningnya teman saya itu. Lalu 2 bulan kemudian saya nunggu sampai sepupu saya juga udah nggak sabar gitu ya. Tapi setiap hari saya afirmasi positif. Di mobil, di tempat kerja, di rumah saya ghosting. Saya ikutin acara Papi, ghosting. Jadi di mana saja saya berada, saya merasanya bahwa sepupu saya itu sudah tinggal dengan saya. Jadi kayak lagi di mobil, saya seperti orang gila mungkin ya, ngomong sendiri seakan-akan saya ngomong sama sepupu saya, dia udah ada di sebelah saya gitu. Jadi saya ghosting ya, afirmasi seperti itu. Jadi untuk visa juga saya selalu terima kasih Bapak Yahweh, David Suryajaya visanya sudah keluar dan dia sudah ready untuk berangkat. Ternyata 2 bulan kemudian setelah yang diproses, agensinya telepon saya, Cidesi, apakah David sudah di medical? Saya bilang belum, karena saya nggak ada pemberitahuan untuk medical. Oh iya, harus medical. Kalau nggak di medical, nanti imigrasinya tidak akan proses visanya. Saya bilang kenapa nggak dari dulu dibilangin? Whatever, tapi udah anggap aja ini waktunya Tuhan ya. Akhirnya kita booking medical. Nah, agensinya bilang berarti kan rekeningnya yang 2 bulan lalu sama sekarang kan udah beda. Dia minta lagi rekening yang baru. Oke, saya bilang nggak apa-apa, nanti saya siapin. Saya bilang begitu. Terus saya berdoa lagi kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, ini rekeningnya diminta lagi. Saya bilang begitu kan, yang waktu itu kan duitnya udah nggak ada gitu. Tapi saya terus bersuka cita aja gitu ya. Setiap pagi bangun tidur, kan dompet saya di sebelah. Saya langsung begitu bangun tidur, cepet-cepet setelah berdoa mengucap syukur pagi setiap hari, saya langsung ambil dompet saya buka, saya ngomong sama dompet saya, ya Bapak Yahweh terima kasih dompetku sudah penuh dengan uang. Selalu saya ucapkan begitu sampai anak-anak saya juga bingung. Katanya Mami doa kepada dompetnya. Suami saya juga bingung kenapa doa kepada dompetnya supaya terisi uang gitu. Saya bilang iya nggak apa-apa, kita manggil uang gitu kan. Jadi 2 hari kemudian setelah saya mengucapkan itu, teman saya yang lain telepon lagi. Bilang, Cidesi saya punya duit 13.000. Saya mau kirim ke Indonesia tapi nanti aja, tunggu dolarnya naik. Jadi akhirnya dia kasih cash ke saya 13.000 ya.
gitu. Jadi akhirnya saya terima cash, saya masukin ke dompet dulu. Saya bilang, oh terima kasih, puji Tuhan. Saya bilang, Bapak Yahweh, Engkau sungguh luar biasa, waktumu tepat. Saya bilang, setiap kali aku meminta urgently, Engkau juga instantly ngasihnya, seperti itu. Jadi akhirnya setelah saya udah masukin dompet, besokannya saya ke bank ya, saya setor. Akhirnya saya kan bisa print 13.000 gitu. Saya udah kasihkan ke agensinya. 1 bulan kemudian pas visanya keluar, puji Tuhan, haleluya. Jadi visanya udah keluar, akhirnya saya belikan tiket buat sepupu saya. Dia akan kembali, dia akan terbang ke Melbourne bersama saya nanti tanggal 10 Oktober. Sekian dulu kesaksiannya. Saya juga mohon doanya biar semuanya lancar perjalanan saya pulang ke Australia dengan sepupu saya. Saya masih ada satu pergumulan karena sepupu saya itu saksi Yehova. Gitu. Jadi kenapa Tuhan menaruh dia di hati saya? Karena mungkin lebih gampang saksi Yehova bertobat ikut seperti kita daripada yang udah turun-temurun doktrinnya itu yang kekasih lama kita. Menurut saya sih begitu ya. Jadi ini juga pergumulan saya dengan saya membawa sepupu saya. Nanti Tuhan memberi saya kekuatan untuk menginjili dia. Karena sedikit sudah terbuka. Jadi sekarang sebelum pergi pun saya sudah mulai memberi khotbah-khotbah papi kepada dia. Dan kita ada discuss di chatting WhatsApp. Begitu. Terima kasih semuanya yang udah begitu sabar mendengarkan kesaksian saya yang panjang. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.